termasuk dirimu, kecuali harus mengemban kalimat tauhid yang paling tinggi, paling inti. Illa nuhi ilaihi annahu, rupane annahu la ilaha illa ana. Artinya dalam ayat ini Pak, tidak hanya Rasulullah saja yang menyampaikan, Rasulullah Muhammad yang menyampaikan puncak daripada tauhid, yaitu makrifat. Akan tetapi Rasul-Rasul yang sebelum beliau itu juga menyampaikan. Inilah letak krusial, letak genting-gentingnya umat manusia saat menerima tauhid ini. Bahkan tidak sedikit alias banyak, mayoritas yang menghukumi ajaran sesat. Ini Pak, boleh secara jasmani jenengan mewah segala hal apapun. Artinya boleh jenengan kaya, kaya harta, kaya bini, ya, kaya anak, kaya apapun. Tapi satu, hatimu hanya bercinta pada Allah yang ada di bini, anak, harta benda. Ahadiyahkanlah biar sampean bisa ke ahadnya. Jikalau jenengan satu kok nggak bisa menaruh cintamu terhadap Allah, jangan cari lagi. Ngoten lho maksud saya. Jangan. Kalau bini jenengan betul-betul sudah duduk di tauhid Pak, manemanen, tahu manemanen nggih? Apa maneman itu? Maneman. Berzikirnya, cara mempraktekkan, boleh qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, ataupun berbaring. Udah, jenengan masuk di dalam napas. Rasakanlah di dalam diri jenengan wujudnya Allah Al-Haq sebagai sang yang berperan mengeluarkan nafas dan masuk. Yakinkanlah segala hal apapun, ini proses pertama. Apa yang ada pada diri panjenengan, gerak apapun, apakah penglihatan, pendengaran, ucapan, nafas, apapun, hati Anda harus masuk di dalam wukuf kolbi, latifah kolbi, dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qallallahu ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin
dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, asatid wa asatida, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Situbondo, wabil khusus Sahibul Bait Bunyai dan seluruh santri-santrinipun Mbah Yai Ismail yang sempat hadir maupun tidak di majelis, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ingerso dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah, sekalipun kita sudah lama tidak berjumpa, sudah hampir setengah tahun mungkin. Oleh karena kami ada tugas penting untuk menulis sebuah kitab, baik kitab awal dan kitab akhir, tapi tidak menjadikan kita semangat terus. Kita harus ingat apa pesan-pesan beliau. Kalau tidak salah, di antara beberapa pesan beliau adalah pegang, jagalah, faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Talinya hati terhadap Allah, sebab barang siapa yang memegang teguh tali ini, mungkin di dalam golongan am disebut hablum minallah, habl, tali penyambung antara ruhaniyah seseorang yang langsung terhadap Allah. Dan inilah yang Allah maksud di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu, dan raihlah kamu sekalian, ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Meraih apa? Al-wasilata, ingdalan terhadap jalan atau tali yang menghubungkan hatimu langsung kepada Allah. Setelah tali ini sudah panjenengan dapatkan, wajah itu, dan berjalanlah kamu fi sabilihi, di atas jalan Allah. Bapak Ibu, jalan yang dimaksud, wasilah yang dimaksud, tali yang dimaksud di sini adalah wahuwa az-zikru, itulah zikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat itu dijawab di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Zikron katsiron.
fasabbihuhu bukratan wa asila. Yang dikatakan sebenar-benarnya zikir adalah ketika hati panjenengan mencapai kesadaran penuh bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Selain Allah tidak punya kehendak, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun. Inilah yang dimaksud Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini kami akan membahas Nur Ma'rifat. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 35, Allah katakan nurun ngala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nur Ma'rifat ini akan hanya Allah berikan terhadap hanya hamba yang dikehendaki. Siapa di antara kita sebagai manusia yang menjadi golongan hamba yang dikehendaki? Jawabannya itu ada di surah Ali Imran ayat 31. Alladzina, orang-orang, kata Rasul, ittabi'u, yang selalu mengikuti terhadapku, ilayya maring ingsun. Ayatnya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mempunyai keinginan untuk menjalin kasih sayang, cinta kepada Allah, yo fattabi'uni, ikuti jalanku. Ini Rasulullah yang mengatakan atas dasar diperintah Allah untuk mengatakan. Makanya ini dawuh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Beliau mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Jenengan derek ngikuti fatwa-fatwa, apa yang pernah beliau Mbah Yai Ismail itu sampaikan, itu sama dengan jenengan yang mengikuti Rasulullah. Dan di tengah-tengah ajaran yang beliau sampaikan ini, jarang Bapak Ibu orang yang mau menyampaikan, jarang. Ya kadang-kadang kami itu rindu, kapan ya umat Islam yang tergabung di dalam makom am itu mau bisa menerima ajaran yang khusus tentang ruhaniyah, ajaran yang khusus mendidik ibadah yang bersifatkan ruhaniyah.
yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Kebanyakan umat manusia itu hanya membangun tentang masalah ibadah secara jasmania saja. Itulah yang Allah katakan hafidhu ala sholawah. Jagalah sholat 5 waktu. Ini kan yang dilakukan secara jasmani atau bukan. Siapapun kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat yang sesuai dengan Al-Quran selama kita tidak wassolatil wusta, selama kita belum kenal, belum belajar, belum mengamalkan sholat secara hakikat, yaitu sholat yang dilakukan secara ruhaniyah. Padahal Allah perintahkan itu dengan bentuk ayat waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Waqumu itu kata perintah. Kalau saya terhadap baginda Rasul dan para pengikutnya, saya nggak ragu sedikit pun kalau beliau itu tidak hanya melaksanakan ibadah secara jasmania saja, akan tetapi beliau menjaga secara ruhania. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita yang ngaku-ngaku menjadi pengikut Rasulullah itu dikatakan sah manakala kita menolak apa yang pernah beliau lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Niki. Bagaimana mungkin kita akan bisa melakukan sholat sesuai dengan apa yang beliau lakukan sementara kita menolak ajaran beliau di jalur ruhaniyah? Bagaimana mungkin nur makrifat Allah nyalakan di dalam satu hamba, lawang hamba itu menolak ajaran ini? Betul mungkin. Berarti hamba yang Allah kehendaki adalah hamba yang betul-betul mengikuti apa yang pernah Rasulullah lakukan, mengadakan hubungan cinta kasih khusus kepada Allah. Tandanya orang-orang yang betul-betul menjalin cinta khusus pada Allah adalah yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Itulah mereka yang tidak hanya mendengarkan beriman ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, tetapi beliau-beliau fayattabi'una ahsanahu. Beliau betul-betul melaksanakan apa inti dari ajaran itu.
Inti daripada ajaran itu adalah yakfur bitawuti wa yu'mim billah. Yakfur meninggalkan ruhaniyah, bitawuti tentang perkara selain Allah, wa yu'min dan menjalin cinta billahi terhadap Allah. Ini bukanya itu di dalam ajaran dinut tauhid. Selain itu tidak kita temukan. Bukti waktu masa di mana kita ada di tarbiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, belum pernah kita mendengarkan ajaran tersebut. Dan itu sudah memang merupakan satu proses pembekalan diri kita dalam rangka untuk menerima dinut tauhid. Memang seperti itu. Bapak Ibu, cuman kebanyakan umat manusia kalau sudah sampai di tingkatan mukasyafah itu nggak mau, kebanyakan ya, nggak mau untuk naik ke musyahadah. Ketika saat seseorang, kebanyakan Pak Bu ini, yang sudah alim di dalam ilmu muhadharah dan ilmu mukasyafah, kebanyakan itu tidak mau menerima apa yang ada di dalam tentang ilmu musyahadah. Kebanyakan memang Pak, orang pilihan itu jumlahnya minoritas, namanya dipilih, lebih sedikit daripada yang tidak dipilih. Mana yang Allah jadikan sebagai kekasihnya, itulah golongan-golongan yang hatinya sudah melepas cintanya terhadap selain Allah yang awalnya itu ada di dalam hati kita. Kalau panjenengan sedoyo, panjenengan semua hati mau untuk melepas cinta selain Allah, maka yuhibbukumullah. Ini jawaban di dalam surah Ali Imran tadi. Yuhibbukumullah, maka Allah menjadikan sampean-sampean, panjenengan-panjenengan semua sebagai kekasihnya. Wajib hukumnya sebelum kita dijadikan Allah sebagai kekasihnya, jenengan melepas apa yang awalnya kita cintai selain Allah itu. Orang yang melepas cinta selain Allah, wajib hati ini untuk tidak bercinta lagi kepadanya. Jenengan ingin mencintai si B, lah sebelumnya jenengan punya cinta pada si A, wajib jenengan ini melepaskan cintanya pada si A, barulah itu diterima oleh si B. Sebab si B nggak mau diduakan. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Allah itu nggak menginginkan jenengan-jenengan semuanya itu
punya cinta selain daripadanya. Karena Allah itu juga maha pencemburu. Bapak Ibu, mengapa Allah dawuh la taj'al ma'allah ilahan akhir? Semata-mata Pak Bu, ruhaniyah jenengan iki estu menjadi qalbin salim, hati yang bersih dari pengaruh-pengaruh panjenengan kalih kula. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kami akan membahas tentang nur makrifat, karena itu kunci panjenengan itu diterima oleh Allah sebagai kekasihnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa kunci di dalam hati jenengan itu nur makrifat dinyalakan Allah? Apa persyaratannya? Apa kuncinya nur makrifat di dalam hati jenengan itu menyala? Sebab siapapun kita, jikalau nur makrifat dalam hati belum menyala, jangan diharap hati kita bisa keluar dari kegelapan. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 257, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai tumpuan dalam hati atau penolong, maka yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, hati akan gelap. Mengapa hati gelap? Karena sifatnya yang kita cintai, yaitu selain Allah, bersifatkan zulmatun. Al-kaunu minal mukawwanat zulmatun. Ini di dalam kitab Al-Hikam. Selain Allah itu sifatnya gelap. Gelap. Barang siapa kaun ini ada di dalam hati, masih bersemayam di dalam hati, maka hati siapapun akan gelap pada Allah. Lah cara untuk menghilangkan kegelapan ini hanyalah nur makrifat itu harus menyala. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya nur makrifat di dalam hati jenengan itu menyala. Sebab Allah katakan juga di dalam surah tersebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jagatnya hati yang tadinya gelap, Pak, seketika akan jadi terang manakala hati jenengan yang dijadikan sebagai tumpuan penolong hanyalah yang ahad, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gimana caranya nur makrifat itu menyala? Tolong ini dicatat betul-betul dalam hati. Pertama, jenengan sudah memegang tongkat beliau Mbah Yai Ismail. Sudah jenengan mendapatkan
pengajaran khusus ruhaniyah dari beliau. Berarti secara tidak langsung, kalau boleh kami urai, ajaran Rasulullah itu diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Mohon maaf, saya tidak berbicara tentang hadis al-ulama'u warasatul anbiya, enggak. Saya hanya bicara siapa di antara penerus Rasulullah di jalur khusus ruhaniyah. Saya jawab, itulah tabi'in as-sholihin. Hati beliau-beliau itu bersih, tidak ada tendensi apapun. Sama berarti apa yang telah Rasulullah sampaikan dalam surah Al-Furqan. Allah bersabda di situ, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran." Saya umpama Rasulullah yang ditanya, saya tidak diperintahkan Allah kecuali mubasysyiran wa nadhiran. Kalau Allah yang bersabda, yang mengatakan, aku Muhammad tidak akan mengutus kamu di dunia ini kecuali illa mubasysyiran, hanya menyampaikan kabar baik. Al-mubasysyiran ini Pak, bagi siapa kabar baik? Lil mu'minina, khusus fakot terhadap orang-orang yang hatinya sudah beriman betul bahwasanya Allah itu ahad yang ada di dalam diri panjenengan. Sebab innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Beliau itu terima ajaran untuk mengajak jenengan untuk menghadap dan bertemu Allah. Ini lil mu'minin, ini yang dimaksud. Lalu wa nadhiran, sebagai peringatan. Ini larinya ke golongan yang mana? Nadhir lil kafirina, terhadap orang-orang yang belum bisa menerima ajaran ini. Jadi lil kafirin itu saya artikan orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Niki. Lalu diteruskan ayatnya adalah, dan aku tidak punya tendensi apapun dari dirimu, hanya bagaimana ruhaniyahmu itu semakin lama semakin mendekat dan bertemu Allah. Hanya itu, gak ada maksud tujuan lain. Ini Rasulullah. Dan ini tongkat ini diteruskan oleh tabi'ina sholihin, termasuk panjenengan. Mubasyiran ini termasuk panjenengan. Ini syarat pertama, jenengan harus memegang tongkat atau tali yang langsung yang pernah dipegang Rasulullah
Bahkan di dalam surat Al-Ahzab 21 Allah nyatakan tentang teladannya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana? Berupa mana uswatun hasanah? Liman kana yarjullah. Nah ini. Hanya terhadap orang-orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan ini Pak, gak semua orang. Sebab pada umumnya hati seseorang itu ingin selalu ketemu dunia mewah. Dunia mewah. Bagi seorang laki-laki, kalau bisa biniknya ajak jangan satu. Gila. Ini kudratnya seorang laki-laki. Fankihu ma tobalakum minan nisa imathna. Pertama mathna. Itu enggak penting. Yang penting bagaimanapun dan berapapun istri jenengan, hati jenengan tidak tergoyahkan cinta sampean terhadap Allah. Yang banyak kan satu, hati terbuai ini, apalagi dua. Makanya satu aja, jangan dua. Bukan persoalannya 2, 3, 4 enggak boleh. Silahkan. Yang terpenting hati jenengan tidak terpengaruh terhadapnya. Orang yang tidak bisa terpengaruh hanyalah orang yang hatinya sudah mencorong, sudah menyala nur makrifat. Istilah bahasa saya, tidak mudah kena kebiarin dunia. Mewah, dunianya berbentuk anak. Mewah, dunianya berbentuk sandang, pangan, papan, jabatan, kedudukan, kehormatan. Silakan. Tapi golongan yang paling banyak orang-orang adalah hati ini sukanya itu bersukaria, bersenang ketemu dunia yang mewah. Ini merata Pak. Apa sebab? Karena dia tidak mau terima ajaran Rasulullah. Kalau tidak mau, bagaimana dikatakan sebagai mengikuti Rasulullah? Enggak. Apa maksudnya liman kana yarjullaha? Terusnya ayat wal yaumal akhirah. Biar sampean kali kula ini tahu alam akhirat yang ada di depan jenengan ini. Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam salah satu pasal menyebutkan, barang siapa yang hatinya melihat alam akhirat, maka saat itu juga alam dunia itu redup. Jenengan bisa ke alam akhirat, wajib tinggalkan alam dunia. Terus bagaimana caranya itu jenengan bisa ke alam akhirat dan meninggalkan alam dunia? Wajahidu fi sabilihi niki. Anda harus meraih dulu bagaimana nur makrifat itu menyala. Sebab alam dunia ini bersifatkan zulmah, gelap. Sampeyan tahu telur ayam Pak? Oke. Telur ayam itu alamnya kan terbatas. Terbatas. Dan ini prosesnya memang kita seperti itu.
Kita di alam dunia ini seperti ayam di dalam telur. Persis. Terbatas. Sampean bikin rumah terbatas. Apapun terbatas. Tapi aneh. Kebanyakan manusia itu suka di alam dunia. Padahal alam akhirat lebih luas. Tak terbatas. Coba lihat. Kalau telur itu sudah dingkrem, kenapa di sini? Dingkremi, diram. Itu butuh waktu paling kurang, paling tidak 21 hari. Beliau induk ayam, tinggalkan makan, Pak. Birriyadati wal adhkar. Saya kalau teringat itu, Pak, para masyayikh kita itu selalu riyadhah wal adhkar, dengan maksud supaya kita sebagai pengikutnya itu menetas, betul-betul menjadi ayam yang terlahirkan, bukan menjadi telur yang apa namanya enggak jadi, itu bungker, gerem, baunya kan luar biasa, Pak, itu ya, menyengat. Beliau taruhkan secara jasmani, induk ayam itu enggak mau untuk makan. Bahkan ketika saat didekati orang lain, bagaimana, Pak? Mengkorok nggih, mau nyerang. Dia kalau keluar dari tarangan apa namanya? Petarangan, terus ketemu ayam jago, dan ayam jago itu ingin apa namanya itu? Numpak ini loh, nyake, dia lari, ya dah, sampai naik ke atas genteng, dikejar tuh enggak mau. Artinya, Pak, syahwatul farji, beliau riyadhah, enggak mau mendekat. Syahwatul dunya enggak mau mendekat, demi telurnya biar betul-betul menjadi ayam. Beliau itu riyadhahnya luar biasa. Wal adhkar, hatinya penuh dengan berzikir munajat pada Allah. Hanya satu, mengharapkan anak-anaknya itu, pengikut-pengikutnya menjadi kekasih Allah. Itu aja kadang-kadang ada 1-2 yang bungker, Pak, nggih. Kadang-kadang telur nih loh. Lah, masa seperti itu pasti nanti jenengan seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, otomatis. Otomatis niku. Jenengan pasti mikir bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana cucuku, dan seterusnya, bagaimana santri-santriku, pengikutku. Jenengan mesti mikir. Gak mungkin mikiri diri sendiri, gak mungkin. Sehingga induk ayam itu ditaruhkanlah, Pak, jasmaniahnya itu tidak makan, tidak mau campur dengan ayam jago. Mohon maaf, sekali dia keluar dari tarangan, kalau buang kotoran baunya gimana, Pak? Bayuh. Dia kembali lagi sampai telur-telur itu menetas. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Lewat kasih sayang beliau, induk ayam itu
ditaruhkan nyawa manakala ada yang ingin mengganggu. Estu, betul ini. Kasih makan anaknya sampai dia kurus sendiri loh Pak. Makanya nggak pernah ada induk ayam waktu angkrem, sampai dia itu mengasuh anaknya itu nggak ada ayam yang gemuk, nggak ada. Dia pentingkan anak-anaknya. Dia ala kadarnya. Ini kan ayat kauniyah toh Pak. Di samping ayat Qur'aniyah ada ayat kauniyah. Ayat yang langsung bersinggungan dengan alam makhluk. Kalau Qur'aniyah tertulis, kalau kauniyah adalah tercipta. Dan kedua ayat ini mengandung pengajaran tauhid, mengandung ayat tersirat. Bapak Ibu, syarat pertama kita sudah dapatkan. Syarat yang kedua, falyamal amalan sholihan. Laksanakanlah apa yang pernah difatwakan, diwariskan oleh beliau-beliau terhadap kita. Aku yakin intinya di situ adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tentang masalah yakfur bitaghut wa yu'min billah, tinggalkan hati ini selain daripada Allah. Itu Allah juga sampaikan di dalam surah Al-Baqarah 256, wa man kana wa may yakfur bitaghut, dan barang siapa yang meninggalkan tauhid selain Allah di dalam hatinya, maka wa yu'min billah. Ini pasti akan bertemu Allah. Cara iman itu pasti akan menjadi iman yang ihsan. Iman yang ketika saat panjenengan dimanapun beraktivitas apapun, anta budallaha ka'annaka taroh. Anda masuk golongan orang-orang yang seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Inilah golongan orang makrifat. Berarti fal ya'mal amalan sholihan itu wajib jenengan laksanakan. Yang kumaksud amalan sholihan ini khusus ruhaniyah. Mana ibadah ruhaniyah jenengan kali kula? Allah katakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Menyembah yang bagaimana? Hunafa, yang hati condong pada Allah. Mana hati yang condong pada Allah? Allah sampaikan dalam surat Al-An'am 79, inni wajjahtu wajhiya. Mengarahkan wajah ruh jenengan terhadap wajah Allah. Mana yang dimaksud wajah roh? Su'aul basirah di dalam zikir sirul asrar. Apa? Imanul haq, rasa. Rasa gak pernah bohong. Yang bohong itu lesan. Rasa minum kopi pasti rasa kopi. Rasa minum kelapa muda nggak mungkin tertukar. Rasa nggak pernah bohong. Iman yang nggak pernah bohong adalah iman yang sudah diihsan. Inilah kelompok kekasih Allah di makom makrifat.
Berarti untuk melaksanakan ini wajah tu wajiyah itu di seluruh tindakan aktivitas, baik ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Kalau rasa itu wajah ruh, terus wajah Allah mana? Sering kita membaca ayat-ayat Allah tentang hal itu Pak, tapi kebanyakan kita nggak paham kalau itu wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Yang katanya dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Alladzi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dat yang maha suci yaitu hidup, yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Dialah dat yang maha suci hidup, bukan sifat loh, tapi mausuf. Yang dalam ayat lain Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Itu yang menggerakkan, memperjalankan hambanya dalam hal apapun. Artinya dikatakan ini wajah tu wajiyah ketika saat terjadi apapun tanpa kecuali, hati jenengan ini sudah benar-benar menyatakan bahwasanya yang beraf'al yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, aku Allah. Ini yang dimaksud ini wajah tu wajiyah, bukan menghadapnya terhadap sifat wajiyah. Mana sifat wajiyah? Lilladzi fataras samawati wal ardo, dialah yang menciptakan, yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Bukan sifatnya. Sifatnya wajiyah mana? Berkuasa, menguasai, kuasa menciptakan, kuasa menggerakkan, kuasa memperjalankan yang namanya samawati wal ard. Kita tidak menghadap terhadap sifatnya, enggak. Dan juga kita tidak akan menghadap terhadap yang dikuasai, yaitu samawati wal ard, enggak. Kita menghadap wajhiyah. Makanya di dalam hadits qudsi kalau enggak salah, Allah bersabda, Allah berfirman, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Inilah yang dimaksud hati jenengan sudah tidak lagi muncul aku hamba, aku makhluk yang melaksanakan, tetapi justru dalam hati jenengan muncul segala-galanya itu hanyalah af'alullah yang melakukan aku Allah. Berat Pak memang. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Miturut ayat surat Al-An'am tadi, barang siapa betul-betul bisa menghadap ke wajhiyah, maka ayatnya bagaimana? Terakhir, wama ana minal musyrikin. Dan saya sudah tidak lagi dikatakan golongan yang menyekutukan Allah, menduakan Allah.
Dan inilah sebagai syarat untuk menyala nur makrifat jenengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau di saat melakukan ibadah apapun merasa dirimu yang melakukan. Sebab kalau diri kita makhluk, aku makhluk, rasa yang muncul dalam hati kita iman yang melakukan, maka itu sebetulnya kita telah menyamakan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang disebut syirik khafi. Jikalau ini sudah jenengan lakukan dengan terus menerus, maka nur makrifat itu Allah nyalakan. Berarti singkat kata, jangan pernah kau tinggalkan zikir yang menjadikan hatimu aku Allah. Janganlah kau tinggalkan zikir yang menjadikan kefanaan dirimu dalam hal apapun, jangan. Sebab ini prosesnya untuk masuk di dalam makrifat pada Allah itu lewat hal seperti ini. Siapa dalam hatinya kalau sudah tidak muncul aku makhluk, maka disitulah dengan sendirinya akan muncul aku Allah. Inilah yang dimaksud surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus seorang rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban kalimat tauhid yang paling tinggi, paling inti. Illa nuhi ilaihi annahu, rupane annahu la ilaha illa ana. Artinya dalam ayat ini, Pak, tidak hanya Rasulullah saja yang menyampaikan, Rasulullah Muhammad yang menyampaikan puncak daripada tauhid, yaitu makrifat. Akan tetapi Rasul-Rasul yang sebelum beliau itu juga menyampaikan. Inilah letak krusial, letak genting-gentingnya umat manusia saat menerima tauhid ini. Bahkan tidak sedikit alias banyak mayoritas yang menghukumi ajaran sesat. Ini fakta loh, Pak. Dan ini juga saya alami selama 24 tahun ini saya sampaikan. Jenengan jangan gentar, jangan berkecil hati walaupun dampak resikonya seperti ini. Ingat, seberat apapun hal ini kita bawa, mohon maaf, Rasulullah tidak pernah melepas. Walau karihal musyrikun, walaupun beliau dicaci oleh seluruh umat, tetap ini beliau sampaikan. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid, liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun.
Sebab lebih baik jenengan dibenci oleh seluruh umat sedunia daripada jenengan ini tinggalkan ajaran Rasulullah. Bagi saya lebih baik saya dibenci oleh seluruh umat manusia daripada saya melepas ajaran ini. Ini prinsip, ya. Dan ini tidak akan pernah bisa pegang kecuali hanyalah golongan-golongan ahli zuhud. Itulah golongan yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Allah sudah janji. Janji Allah, jawaban Allah, jikalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah di jalur ruhaniyah ini. Yuhibbukumullah, pertama jenengan dijadikan sebagai kekasihnya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub adalah jamak dari dambun, artinya dosa. Dambun dosa kecil. Berbentuk mana? Berbentuk jenengan jasmani tinggalkan kewajiban, menjalankan larangan. Molimo istilah. Ini kalau menurut pandangan hakikat ini kecil, Pak. Artinya kecil, lebih besar dosa syirik. Di situ ayatnya tidak danbun tapi dzunub. Wa yaghfir, dan Allah mengampuni atas segala dosa apapun. Artinya baik dosa secara jasmani, awalnya kita mulai kecil molimo. Tahu molimo ya? Molimo lah. Jangankan ini tidak diampuni Allah, dosa rohaniyah yang bikin syirik itu diampuni kok. Syaratnya harus mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti dalam hal taklimnya, pengajiannya, ilmunya aja, enggak, Pak. Tadi saya katakan fal ya'mal amalan sholihan, praktek nih. Ilmu ini tidak dibuat gaya-gayaan. Mohon maaf ya. Enggak. Kalau kita buat gaya-gayaan, sudah ada cerita. Salah satu di antara hamba Allah yang paling alim, ibadahnya paling baik daripada seluruh malaikat. Dialah Ajazil. Tapi ketika saat Allah bersabda, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah, menentang. Ketika saat Allah mau menciptakan manusia di atas bumi yang akan dijadikan sebagai khalifah, ini belum terjadi loh, Pak. Cuman Allah beri kabar gitu loh kepada para malaikat. Satu di antara malaikat yang dia sebagai penasehat, para malaikat banyak yang menentang. Tapi penentangannya beliau tidak menjadikan tidak terciptanya seorang makhluk yang disebut manusia, yaitu kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak. Padahal argumentasinya Ajazil luar biasa, Pak. Ya Allah, tidak cukupkah kami dengan seluruh malaikat setiap saat dan waktu bertasbih mensucikan atas namamu, bertahmid memujamu? Yang kedua, apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah permusuhan keturunan-keturunan Nabi Adam ini nanti? Ini argumentasinya Ajazil. Allah sederhana siapnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun.
lebih mengerti mana antara aku dengan kamu. Langsung diem Pak. Diem. Seiring berjalannya itu maka Allah dawuh, wa idh qala, ketika saat Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Allah dawuh kembali kepada malaikat. Wa idh qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah dawuh, hai malaikat, kuperintahkan terhadap kamu sekalian untuk bersujud. Li Adam, terhadap Adam. Artinya bukan kau sujud patuh menyembah kepada makhluk Adam ini, enggak. Kau jalankan perintahku, hormatilah karyaku. Dengar deh. Patuhlah perintahku. Apa perintah Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Bukan perkara kita sholat itu menyembah batu, Pak. Mohon maaf dong ya. Saya katakan batu karena tahun 2005 kami itu dijalankan Allah ke Mekah, saya pegang Pak. Selama ini kan nggak pernah tahu saya. Hanya katanya. Saya buktikan, saya pegang Pak. Atos. Mohon maaf jikalau aku salah. Menurut saya itu batu. Berarti batu itu makhluk Pak nggih? Nabi Adam kan makhluk. Sama toh? Bukan perkaranya kita sholat itu menyembah batu yang kita sebut sebagai Ka'bah, kiblat. Bukan. Perintah Allah mana menyembah itu? Tergantung. Kita masuk di dalam surat Al-An'am 79, ini wajahtu wajiyah, atau ini wajahtu terhadap namanya atau sifatnya atau datnya, yaitu ma fis samawati wal ard. Tergantung. Dalam ayat itu ada dua kategori. Kategori pertama, barang siapa yang mendudukkan wajah ruh terhadap wajiyah, maka wama ana minal musyrikin. Tidak tergolong orang yang menyekutukan Allah. Tapi jikalau jenengan kali kula ini wajahtunya menghadap terhadap samawati wal ard, maka manafi yang ada di ayat itu, mohon maaf, tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin, kita syirik. Kita syirik. Tanda bukti kalau kita itu menghadap samawati wal ard ketika kita sholat, hati ingat siapa Pak? Hati ini ingat dunia, isi dunia. Ini kalau kita menghadap selain wajiyah, sederhana. Dan ini dikisahkan ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya, berarti ayat 7778. Ketika saat beliau Nabi Ibrahim mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, mana sih Allah itu, beliau dihadapkan rembulan Pak terlebih dulu. Hadza Rabbi, beliau sempat mengatakan, ini Tuhan, ini Allah. Tapi berhubung di situ Allah memilih beliau sebagai kekasihnya, pasti beliau selamatkan. Artinya tidak berlarut-larut hatinya itu beriman pada selain Allah, yaitu rembulan. Dengan bentuk ketika saat rembulan
itu sudah tidak ada, berarti waktu siang nggih. Ketika saat dulu usamsi, munculnya matahari, hilang semuanya. Bintang hilang, bulan hilang, nggak ada. Beliau katakan, oh bukan, sebab yang namanya Allah Al-Haq, Al-Ahad itu kekal. Nyatanya bulan ini hilang. Seiring hilangnya rembulan disusul matahari. Oh ini hadza Rabbi Al-Haq. Ini Tuhan yang hak, lebih besar, lebih terang, udah segala-galanya pada saat itu. Kalau betul-betul itu calon kekasih Allah dan dijadikan kekasih Allah, pasti siapapun hati jenengan akan Allah selamatkan dengan bentuk tanda pertama, yastami'unal qaula, hati jenengan bisa menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yaitu jalur dinut tauhid. Sekarang tinggal kita kembalikan pada kita. Siapa di antara kita yang menolak? Siapa di antara kita yang menerima? Sebab dalam ayat lain Allah sampaikan ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, ada dua kelompok. Man hadallah, sebagai orang yang dikatakan mau menerima hidayah, orang ini beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, ada golongan yang kedua, wa minhum man haqqat, orang-orang yang bersih kekeh di dalam ajaran sebelumnya. Apa? Yaitu ajaran yang menggoreng, ajaran yang mengarahkan hati jenengan, yastahibbunal hayatad dunya, bercinta pada selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sederhana kita membedakan antara hati kita betul-betul menyembah Allah Al-Haq ataukah menyembah Allah yang tidak hak, Allah yang ahad atau tidak. Disitulah ketika saat tongkat itu jenengan bawa, jenengan laksanakan dzikirnya terus menerus, maka dipastikan nur makrifat itu pasti menyala. Tanda kalau nur makrifat menyala dalam hati seseorang, Allah itu sudah hakul mubin, nyata wujudnya. Mana yang jenengan ini? Secara konsep makrifat bidzahri, nurullah inilah sesungguhnya wujudnya Allah. Tapi sebelumnya wujud selain daripadanya hilang. Wujud nama makhluk tidak ada. Mana? Dalam hati yang sudah masuk di dalam sini, itulah yang Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14 ini ada kaitannya dengan Rasulullah menyampaikan tentang la ilaha illa ana di dalam surat Al-Anbiya 25. Berkaitan terus ini. Artinya nur makrifat itu akan menyala dan menjadikan si hamba itu makrifat pada Allah manakala satu hamba itu melaksanakan tauhid la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Tanda kalau nur makrifat itu sudah menyala, tidak mudah jenengan khawatir,
gelisah dan atau tidak mudah hati Anda itu ngaku-ngaku kalau makhluk yang punya daya upaya kekuatan untuk melakukan apapun. Tidak. Tanda-tanda nur makrifat itu akan sudah menyala, manakala yang kedua justru di dalam hati jenengan ini akan menyatakan bahwasanya aku Allah lah yang sebagai sang yang wujud. Hanya aku Allah lah yang menjadikan semua apapun yang berperan. Dan itu ada di dalam hati jenengan. Kalau sudah begitu, maka otomatis minadz-dzulumati ilan nur. Al-kaun makhluk minal mukawwanat, dari beberapa makhluk yang tidak bisa kami sebutkan, saat itu juga sudah keluar dari jagatnya hati jenengan. Inilah yang Allah maksud, la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan ada lagi dalam hatimu selain Allah. Secara jasmani silahkan mewah duniawiyah, monggo. Tapi secara rohani jenengan harus mewah hanya Allah saja. Dan ini Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah negeri akhirat itu. Raihlah, pandanglah alam akhirat itu dengan cara pupuk bangun terus hubungan ruhaniyahmu langsung pada Allah. Terus itu. Setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya, urusan bagianmu dunia jangan kau tinggalkan. Ini Pak, boleh secara jasmani jenengan mewah segala hal apapun. Artinya boleh jenengan kaya harta, kaya bini, ya, kaya anak, kaya apapun. Tapi satu, hatimu hanya bercinta pada Allah yang ada di bini, anak, harta benda. Ahadiyahkanlah biar sampean bisa ke ahadnya. Jikalau jenengan satu kok nggak bisa menaruh cintamu terhadap Allah, jangan cari lagi. Ngoten lho maksud saya. Jangan. Kalau bini jenengan betul-betul sudah duduk di tauhid, Pak. Manemanen, tahu manemanen nggih? Apa maneman itu maneman? Yang saya akan. Jangan kau campakkan gara-gara rondo kempling. Nyun sewu Bu ya. Jangan cari lagi. Kalau jenengan ini masih belajar untuk ketemu hidup di dalam seorang bini. Kalau bini jenengan sudah bertauhid, itu laksana mutiara, jangan kau lepas. Ya, kalau bisa cari lagi yang sama-sama bini yang mutiara, kan nggak salah. Punya mutiara 2 kan nggak masalah. 3 apalagi, 4 Rasulullah sampai berapa? Nggak Pak. Tapi jangan kau kayak alasan saja, pada sebetulnya karena nafsu. Lah niki yang tidak diperbolehkan. Kalau betul-betul itu perintah Allah, Pak, nggak ada tendensi, nggak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Maaf kok belakrak dari gitu tuh. Kembali kepada materi yang sesungguhnya. Kesimpulannya nur makrifat akan
terjadi alias menyala manakala terus-menerus jenengan berzikir. Sebab inilah Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Terusnya ayat Al-Ahzab teladan Rasul tadi, wa dzakarallaha katsiran. Perbanyak terus zikirmu. Zikir itu kalau maksud di sini ayat kesadaran. Kesadaran dalam diri panjenengan bahwasanya kita makhluk tidak wujud, bukan kita yang melaksanakan. Sebab apa mungkin sesuatu yang tidak ada, tidak wujud itu bisa melaksanakan sesuatu? Nggak bisa. Sebab hanya yang wujud sendirilah yang bisa melakukan sesuatu. Mohon maaf Pak, monggo kita proses. Kita makhluk kan asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang, berarti status ada bukan semata-mata pada diri kita. Oleh karena kita merasa ada wujud, itulah persoalannya mengapa kita enggak dol-dol, mengapa kita tidak wusul-wusul, mengapa kita tidak makrifat pada Allah. Itu persoalannya. Beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam satu makolahnya, jikalau betul-betul nur makrifat itu Allah nyalakan dan kau makrifat pada Allah, idfin wujudaka fi ardil humuli, tenggelamkan, kuburlah kewujudan kita, kewujudan iro manusia di mana? Fi ardil humuli, ing dalam bumi humul, bumi kefanaan. Berarti fanakanlah dalam hati kita yang tadinya yakin, merasa kalau kita wujud. Tenggelamkan. Caranya berzikir. Berzikirnya cara mempraktekkan, boleh qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, ataupun berbaring. Udah, jenengan masuk di dalam napas. Rasakanlah di dalam diri jenengan wujudnya Allah Al-Haq sebagai sang yang berperan mengeluarkan nafas dan masuk. Yakinkanlah segala hal apapun, ini proses pertama. Apa yang ada pada diri panjenengan, gerak apapun, apakah penglihatan, pendengaran, ucapan, nafas, apapun, hati Anda harus masuk di dalam wukuf kolbi, latifah kolbi, dengan cara yakinkanlah dalam dadamu, rasakanlah di dalam hatimu bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri jenengan karena hidup Allah Al-Haq itulah yang menggerakkan. Pertama ngoten. Tapi nanti yang digerakkan jenengan dan makhluk lain tiada. Akhirnya hati jenengan akan menemukan namanya innani anallah. Berarti yang bergerak Allah, bukan Allah menggerakkan jenengan. Nek awal tadi jenengan bisa gerak sebab digerakkan Allah. Seiring berjalannya su'aul basirah dzikir tersebut, maka disebut ainul basirah berikutnya. Yang digerakkan sudah nggak ada. Disitulah akan nyata siapa sebetulnya yang bergerak. Makanya tadi saya katakan, mana sih wujudnya Allah? Ya sampean-sampean kabeh yang sudah kita ahadiyahkan. Jadi A, B, C, D bukan banyak. Suhudul wahdah fil kasroh, koyoke banyak tapi tunggal. Bagi pandangan hati jenengan, ahad itu hidup itu. Nek si bingung pun dipeksa Pak,
estu. Ayo tinggal ngombe kopi mawon. Enggak, ngombe kopi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbun dipeksa, mboten angsal dipeksa. Enggak cukup ngombe kopi, udut. Enggak. Pelajaran kita tadi ekstrim loh Pak ya, ekstrim. Tapi bukan ekstrim bagi jenengan, ekstrim bagi kelompok am. Bagi jenengan kabar baik, mubasyiron. Hitung-hitung kita itu dulu dibeseni Mbak Ismail. Intine kula niki enak Pak, tinggal teruskan menyambung beliau terhadap jenengan. Mboten soro, sing soro itu beliau. Kita estu. Makanya jangan saya jenengan anggap orang lain, anggaplah saya sebagai saudara yang melebihi saudara kandung jenengan. Sebaliknya saya juga begitu Pak. Enggak ada jarak antara saya dengan panjenengan. Jenengan besok seperti itu juga. Jangan mengambil sikap ada jarak dengan pengikut jenengan. Estu jangan. Nanti biar murid-murid jenengan sesuk niku besok itu tidak salah menempatkan pujaan iman dan seterusnya. Biar cukup pujaan imannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan sudah nyata wujud sejatinya wujud setelah kefanaan diri Anda, itu salah satu tanda kalau nur makrifat sudah menyala. Tinggal pertanyaannya durasi. Berapa detik? Berapa menit? Berapa jam? Berapa hari? Hal ini kata Rasul di dalam surat Al-Hijr ayat 99, hatta ya'tiyakal yakin. Beliau sampai sedo iku terus. Makanya beliau disemati Allah sebagai makom maksum, baik terjaga dan tidurnya hati selalu berdik. Ku maksud zikir itu innani anallah tadi loh Pak ya. Mekaten. Lah untuk meraih maksum jenengan pasti diproses Allah di mahfud. Lah di dalam mahfud ini loh Pak, ada fana dan kamil, musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Fana jenengan entah sedino, satu hari satu malam sak detik mungkin. Niki lodong loh Pak, tahu lodong nggih? Lumayan daripada yang enggak belas. Dan ini sunatullah, hukum ketetapan Allah terjadi pada siapapun seperti ini. Walaupun hanya sak detik Pak, mohon maaf. Kegelapan dalam hati sampan akan hilang. Walaupun voltasenya listrik itu tidak 220. Katakanlah, mohon maaf sekali lagi, kan di dalam kamar gelap gulita, walaupun berarti langsung saat itu hilang kegelapan. Berhubung ini mati mana gelap lah. Habis gelap terbitlah terang, habis terang terbitlah pun jenengan diproses Allah teng mriki ridho. Jangan mengeluh. Apa maksud dan tujuan Allah memproses di musyahadatul fana atau di makom mahfud? Supaya jenengan kali kula betul-betul tauhidnya tambah kuat.
Ihsannya ben tambah kuat. Ihsan ini akan tambah kuat manakala jenengan iki dzikron kafiron, terus menerus memegang tali itu walaupun sekali tempo lepas. Istilah bahasa orang belajar sepeda, jatuh, jangan takut dengan jatuh. Walaupun sakit kita jatuh, jangan takut dengan jatuh. Kalau kau takut dengan jatuh, kau tidak akan mau pegang sepeda itu lagi. Kalau tidak mau pegang sepeda itu lagi, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa naik sepeda. Ingatlah prinsip mengatakan manjada wajada. Walaupun sakit kok itu sampai pegang terus, sampai tumpai lagi terus, jatuh tumpai terus, aku yakin lihe nanti Anda. Ini hukum alam miturut ayat kauniyah seperti ini. Sama kemakrifatan sampean ini cuman 1 detik atau 1 menit. Seiring berjalannya jenengan terus menerus berzikir, Allah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 mesti naik. Ingat, derajat yang paling luhur di mata Allah bukan jenengan orang kaya, bukan Anda seorang konglomerat, bukan Anda seorang pejabat, bukan Anda seorang terhormat, enggak. Tapi derajat yang paling luhur di mata Allah, inna akramakum indallahi itulah kemakrifatan. Ini Allah tuangkan kemakrifatan ini di dalam surat Yunus 6263. Ala inna awliya Allah, ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Teruskan ayat berikutnya 63, yaitu siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, marifat. Bapak Ibu, jadi apapun alasannya dan resikonya, dampak yang ditimbulkan jenengan berjalan di atas jalan Allah, tetap jangan pernah takut dengan resiko. Inilah sebagai modal saya, Pak. Mulai tahun 9 Gansal saya mendirikan pondok namanya Miftahul Ulum Jaya Baru itu. Mulai tahun 9 Gansal. Pertama kali selama 5 tahun sampai 5 tahun. 95 sampai 2000 kan 5 tahun. Saya fokus mengajarkan tarbiyah masa anak-anak di ibtidak sanawi aliyah. Bahasa nahwu mulai dari Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, mancik masuk di dalam Jawahirul Maknun. Allah menyetop saya. Stop. Tidak boleh lagi saya berkecimpung di situ. Tak mulai 2000 saya harus mendidik dengan dinut tauhid. Saya teng mriku nangis, Pak. Pasti saya menghadapi cacian makian. Ya Allah, betul, Pak. Bahkan sampai saya mau diusir dari negeri asal saya. Iya. Awal sudah Allah kasih resiko. Tinggal saya pilih yang mana. Apakah saya takut dengan cacian umat, ataukah saya ngestoake perintah Allah? Kalau saya mengutamakan, mohon maaf, perintah Allah, berarti saya harus tinggalkan pengajaran di tarbiyah tadi. Saya harus mengajarkan tentang dinut tauhid. Pertama santri sitok gindil.
sampai 25 kalau nggak salah. Selama 5 tahun diawali 2000 sampai 2005 itu bil isyarati. Bahasa apa yang saya munculkan hanya memakai isyarah. Saya tanya 5 tahun pada santri, paham mah godek. Saya dalam hati berkata, Pak, dulu saya juga begitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melaporkan situasi seperti ini. Ini bahasa syariat ya, pada Allah. Bukan saya berarti saya nggak terima itu, enggak. Ya Allah, izinkanlah kami untuk menyampaikan, pertama tidak pakai isyarah, kedua di tengah umum. Akhirnya disitulah Pak ceritanya saya disuruh untuk haji itu di situ. Sana kamu ke Mekah dulu. Nanti kami penggal lehermu. Wah, Masya Allah Pak. Berarti resiko toh itu. Loh betul. Sepulang saya dari haji, terlepas 40 hari, mohon maaf, mulai leher ini dipotong Allah sudah. Ditidurkan hampir 1 tahun. Tidak tahu mana bini saya, tidak tahu mana anak saya, bahkan orang lain, diri saya nggak tahu. Tidur loh Pak, orang tidur kan nggak tahu dirinya toh. Tapi terlepas hampir 1 tahun, saya diceritai oleh masyarakat termasuk bini, kalau saya itu telanjang. Loh, kaget loh Pak saya. Kalau saya masuk ke masjid, terus orang-orang sholat Jumatan itu, saya marah-marahi. Kalau pribadi saya, aku nggak tahu. Orang tidur ya. Katanya sih begitu. Terus ada orkes panggung gitu Pak, yang kan ada biduannya cantik-cantik ya. Itu saya suka naik. Ya telanjang katanya. Ya buyar. Katanya, saya nggak tahu. Kalau saya sadar, ya nggak mungkin lah Pak. Akhirnya setelah itu barulah saya punya julukan di tengah masyarakat, min jinnah, klason iku gendeng. Kui nek nganut ajarane klason berarti kui melok gendeng. Udah. Pertentangan itu puncaknya Pak, puncaknya 2012. Setelah saya dipenjara 3 tahun. Sepulang penjara, beliau-beliau yang menghina tadi, menghujat, malah sampai sekarang ngikuti ajaran ini. Artinya Pak, itu Allah hadapkan, jikalau kau dibenci oleh orang lain gegara ajaran yang dianggap sesat, jangan kau benci, karena mereka oleh nggak suka belum paham sehingga salah Contoh fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar Al-Halat mengatakan, la fi jubbati illallah, di dalam bajuku ini tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Berhubung gak paham, orang awam akhirnya salah paham. Salah pahamnya mereka mengatakan bahwasanya Al-Halat ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kalau Quran, siapa yang berani berkata innani anallah, jikalau belum fana keakuan diri, dijawab di dalam surah Al-Anbiya 29, syirik. Memang betul, tapi ini sudah fana keakuan makhluk.
Yang betul itu memang. Oleh karena di bawahnya orang am itu gak paham, gak mau tanya. Akhirnya salah paham, muncullah komentar makalah yang mengatakan bahwasanya Syekh Siti Jenar atau al-halat syirik, wajib dibunuh. Ya sudah. Bab masalah memfanakan diri wajib. Bahkan ini Allah tuangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hei kaumku, kau telah berbuat dolim. Yang dimaksud dolim ini syirik, Pak. Terhadap dirimu, otomatis artinya kau juga mendolimi Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Bentuknya apa, Pak? Jenengan kali kula, ada wujud selain Allah dalam hati kita, yaitu anak sapi. Disembelih harus. Habis ini nanti kan besar nggih. Disembelih. Anak sapi kalau jenengan biakar akhirnya dadi bapak sapi, Pak. Dadi besar. Sifat basariah dalam diri jenengan biarkan, akunya hamba jenengan biarkan. Udah, Pak, akan memunculkan buah sifat-sifat yang Allah larang. Hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, fatubu ila bari'ikum, dengan bentuk faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Itu Nabi Musa, bunuhlah dirimu. Artinya aku nenjenengan iku sampean buang. Ini loh maksudnya. Nantilah, Pak, kalau Al-Quranul Qadim sudah betul-betul Allah tulis dalam ayat Qur'aniyah, jenengan tahu. Oh, maksudnya pedet anak sapi itu ini ya. Saya juga tidak berjanji kapan kitab akhir ini akan jenengan terima. Kalau kitab awal, alhamdulillah sudah 70% dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Mohon maaf, bahasa Madura mboten saged. Mungkin nanti bisa dibantu, Pak, ya. Diterjemah, tolong saya yang membaca, jenengan menulis. Ya. Mohon bantuannya nanti. Khusus untuk saudara-saudaraku di Madura. Saya bacakan secara konteks tulisannya Indonesia, jenengan langsung sarah dengan bahasa Madura. Syukur nanti aku juga ikut belajar, gitu tuh ya. Dengan tahapan bahasa Madura yang keberapa katanya untuk tahapan ini. Ada yang halus, ada yang terserah jenengan. Sing penting saudara Madura, saudaraku Madura bisa membaca. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan nur makrifat wajib kita dapatkan sebelum datangnya satu kematian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum kematian datang, wa anibu, lekas kita kembali pada Allah. Dengan cara aku makhluk fana, muncul aku Allah. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutu qoblal maut, matilah dulu kau sebelum datangnya kematian. Jikalau ini sudah terjadi, fayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Yang namanya anak ayam tadinya ada di telur, itu sudah keluar ke dunia ini
bebas Pak, lari ke sana, lari ke sini. Inilah yang kumaksud jenengan roh sudah keluar dari alam dunia menuju alam akhirat. Hal ini bisa dilaksanakan walaupun secara syariat jenengan belum meninggal. Ya, saya ulang, alam akhirat itu bisa jenengan masuki walaupun secara syariat Anda belum meninggal. Mestinya ini harus dilakukan dulu sebelum datangnya hukum syariat yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sampean mboten pangkling. Akhirnya malaikat mengatakan, sayaqulunal ladzina qalu, apa yang dikatakan? Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dalam rahmat Allah yang sudah Allah siapkan dengan keadaan aminin, aman santausa. Begitulah mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait Nur Makrifat. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, mungkin sharing, tapi nanti khusus di sini nanti saya nggak jawab. Barangkali di antara masayih yang lain menjawab, kula nderek mawon. Jadi sebelum kami jawab, ada satu pertanyaan atau taskheh, mungkin sesepuh lebih menjawab dulu, saya keri-keri mekaten. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.